Timnas U22 tiba di tanah air malam ini. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) akan menggelar arak-arakan pemain sebagai bentuk penghormatan atas medali emas yang diraih dalam perhelatan SEA Games 2023 di Kamboja. PSSI menyebut arak-arakan dimulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno pukul 8 waktu Indonesia Barat, lalu menuju Jalan Sudirman, kemudian ke Bundaran Hotel Indonesia, dan finish di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pesta kemenangan Timnas Indonesia atas Thailand juga terus berlanjut. Pelatih Indra Syafri dan para pemain berfoto bersama di tangga hotel tempat mereka menginap di Phnom Penh, Kamboja. Mereka memamerkan medali emas yang diraih setelah mengalahkan Thailand 5-2 yang diunggah dalam Instagram resmi PSSI. Kemenangan Timnas U22 atas Thailand di final sepak bola SEA Games 2023 mengakhiri dahaga emas selama 32 tahun. Indonesia terakhir kali meraih emas di SEA Games 1991 juga mengalahkan Thailand. Bagaimana tanggapan peraih medali emas SEA Games 1991 Filipina Aji Santoso atas prestasi timnas ini? Kita sudah terhubung langsung dengan Coach Aji Santoso yang kini menjadi pelatih Persebaya Surabaya. Selamat malam Coach. Selamat malam Mbak. Ini luar biasa bikin sport jantung pencinta bola pertandingan final kemarin. Coach Aji sebagai peraih medali emas SEA Games 1991, bagaimana melihat hasil ini dan bagaimana perbedaannya kalau melihat kemarin pertandingan di lapangan dengan saat itu? Ya, ini menurut saya satu pertandingan yang sangat dramatis. Ini bisa saya katakan bahwa gelaran SEA Games di Kamboja perebutan medali emas antara Indonesia melawan Thailand ini adalah pertandingan yang sangat panas ya, yang tensinya sangat tinggi dan alhamdulillah bisa menang. Ini bisa mengembalikan lagi emas ke Indonesia setelah 32 tahun yang lalu kita terakhir mendapatkan emas di Filipina. Menurut saya sih sebenarnya tidak terlalu jauh banyak berbeda. Kami pun dulu final juga melawan Thailand dan menangnya pun juga melalui adu penalti. Cuman ini pemain-pemain kita kemarin menang dengan perpanjangan waktu meskipun sempat deg-degan karena di detik-detik akhir tim kita kebobolan hingga kedudukan menjadi 2-2. Tapi alhamdulillah di perpanjangan waktu pemain-pemain kita tampil sangat luar biasa sehingga bisa memenangkan kembali 5-2. Seperti itu Mbak. Bagaimana Coach Aji melihat mental para pemain pada saat 2-1 itu ya sudah mau menang, hanya detik-detik terakhir down tapi bisa bangkit lagi. Apa yang menjadi faktor utama kalau Coach Aji lihat? Iya, sebelum pertandingan ketika saya live di salah satu televisi juga saya sampaikan ada beberapa faktor yang perlu dicermati, yang perlu diperhatikan oleh pemain-pemain kita, terutama adalah masalah mental. Mentality ini sangat penting karena pertandingan sekelas SEA Games, pertandingan final ini membutuhkan satu mental yang sangat kuat. Tetapi alhamdulillah mulai dari ketika melawan Vietnam juga terus diteruskan lagi melawan Thailand, ini menunjukkan satu mental yang sangat luar biasa. Saya sampaikan sebelumnya bahwa pemain-pemain kita tidak boleh lagi percaya dengan statistik. Pemain-pemain kita tidak boleh percaya lagi dengan historis pertemuan. Kalau kita lihat dari pertemuan memang Thailand lebih superior, sedangkan Indonesia sedikit inferior. Tetapi ini masanya beda, ini eranya beda, ini situasinya beda. Pelatihnya juga berbeda, materi pemain juga berbeda. Kalau itu sudah dicamkan, saya punya keyakinan pasti pemain-pemain kita akan berbuat banyak. Dan alhamdulillah sepertinya itu yang saya juga disampaikan oleh Coach Indra Syafri kepada seluruh pemain, sehingga pemain-pemain sangat kuat mentalnya dalam pertandingan final kemarin. Waktu 1991 bagaimana pressure-nya saat itu, tekanan saat itu? Apakah yang terberat karena sampai harus adu penalti atau seperti apa waktu 1991? Iya, justru kalau kita lihat tekanan terberat memang ketika adu penalti. Adu penalti itu bisa dikatakan ya untung-untungan juga gitu. Selain memang tendangan-tendangan penalti dilatih, tetapi kalau lebih mendebarkan ketika kita adu penalti. Tetapi tensinya lebih tinggi pertandingan kemarin, Mbak. Karena sampai terjadi ribut, berantem di baku hantam gitu ya? Iya, baku hantam. Itu menunjukkan bahwa satu gengsi yang sangat tinggi antara
Thailand dengan Indonesia dalam merebutkan medali emas di kemarin malam itu. Apa kemarin juga Coach Aji melihat pemain dari sisi pemain Thailand ya, mereka Ya. kelebihan percaya diri begitu sebelum pertandingan dimulai. Dari mulai konferensi pers, pada saat permainan pun begitu kalau kita lihat ritmenya di awal sampai ke babak kedua juga apakah ada overconfidence yang jadi bumerang untuk mereka? Iya mungkin karena dia setiap kali pertemuan lebih banyak memenangkan pertandingan, mungkin tim mereka lebih lebih more confident ya, kepercayaan diri yang berlebihan justru itu menjadikan bumerang. Karena apa? Dari awal saya melihat bahwa taktikal Coach Indra Sapri yang ditekankan kedua pemain ini dijalankan dengan baik, terbukti pemain-pemain ini di menit-menit awal berani melakukan high pressure. Jadi ya, mereka melakukan pressure di atas. Jadi pemain Thailand tidak terlalu leluasa bisa memainkan bola-bola bawah yang mana itu menjadi andalan tim Thailand. Dan taktikal-taktikal yang kemarin kita tidak ada Pratama Aaron tetapi masih ada penggantinya, Betul. lemparan throw in pun bisa menjadi gol, Mbak. Sampai kemarin itu saat 3-2, sejak 2-2 sudah sama, mental pemain nampaknya down, tapi saat 3-2 begitu Jauh Hari dan kawan-kawan mereka bisa fokus kembali. Coach Aji mencatat apa sih yang jadi luar biasa gemblengannya untuk Garuda Muda Iya. ini? Enggak, yang pertama memang ketika saya pun sempat khawatir ya, sempat khawatir ketika kita leading 2-1 lawan menyampaikan kedudukan 2-2 dengan waktu yang tinggal hanya beberapa detik. Iya. Tentunya ini pasti secara psikologis Thailandnya naik, Indonesianya turun. Ya. Tetapi syukurnya di ketika perpanjangan waktu di menit-menit awal, pemain belakang Thailand melakukan blunder, melakukan kesalahan fatal yang akhirnya bisa dimanfaatkan menjadi gol oleh pemain kita. Itu yang membuat mental pemain kita naik, akhirnya terjadi 3-2, terus 4-2, begitu 4-2 kita sudah mulai tenang. Sangat sulit untuk dikejar, apalagi pemain Thailand ada yang kena kartu merah. Betul. Terus juga saya lihat tenaga mereka benar-benar terkuras habis. Ada satu pemain yang ditandu, dia membutuhkan bantuan untuk mendapat oksigen. Setelah 4-2 kita baru agak sedikit lega. Ya. Tapi ketika Beckham memasukkan skor menjadi 5-3, 5-2, udah selesai pertandingan saya pikir. Betul. Dan luar biasanya mereka itu bisa tetap menjaga emosinya ya, walaupun setelah baku hantam itu, setelah disamakan 2-2. Tapi mereka bisa fokus, bahkan banjir kartu merah itu di perpanjangan waktu untuk pemain Thailand ya. Betul, betul. Saya yakin saya sampaikan tadi bahwa Coach Indra Sapri pasti sudah mengantisipasi bahwa ini tensi pertandingannya cukup tinggi, pertandingannya cukup panas. Ya. Saya sangat yakin pemain-pemain sudah ditreatment sama Coach Indra, Ya. apalagi asisten-asisten Coach Indra Sapri ini bisa dikatakan legend sepak bola Indonesia di semua posisi. Ya. Mulai dari pemain belakang, ada Coach Eko Pujianto, di tengah ada Coach Bima Sakti, di depan kita ada Coach Kurniawan. Kita tahu kualitasnya ketiga pemain tersebut. Coach Aji, terakhir saja singkat, bagaimana agar menjaga para pemain ini bisa tetap fokus, nanti karirnya kita harapkan berlanjut bahkan hingga ke timnas senior? Iya, tentunya begini, ini satu langkah yang sangat bagus. Saya hanya berpesan kepada adik-adik saya, angkatan-angkatan di bawah saya sampaikan ini jalan sudah mulai terbuka untuk bisa berprestasi tim nasional kita. Saya berharap pemain-pemain ini tetap humble, tetap rendah hati, tidak boleh puas. Pemain sepak bola itu selama menjadi pemain sepak bola tidak boleh puas. Ketika dia sudah pensiun menjadi pemain sepak bola, dia sudah punya segalanya, budak materi semua ada, baru mereka puas di situ, Mbak. Tapi ketika selama menjadi pemain, tidak boleh ada kata puas untuk menjadi pemain sepak bola. Selama bola bergulir harus tetap rendah hati. Kita harapkan karirnya tetap panjang dan terus berkibar. Terima kasih atas waktunya Coach Aji. Aji Santoso, peraih medali emas SEA Games 1991 Filipina telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.